Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Lilis Tiantini MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Garut, tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahan pembelajaran siswa dengan materi yang berjudul Merancang Karya Ilmiah. Nah, adapun inti materi atau dalam penyampaian materi ini adalah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 11 DKP 1 dan 2 di semester genap ya. Tema materinya adalah merancang karya ilmiah. Adapun inti materi atau penyampaian materinya mengenai diawali dengan tujuan pembelajaran, kemudian pengertian karya ilmiah, diteruskan dengan mengidentifikasi informasi tujuan dan esensi karakteristik karya ilmiah, dilanjutkan dengan merancang informasi tujuan dan esensi sistematika penulisan karya ilmiah, kemudian menganalisis sistematika dan kebahasaan dalam ragam karya ilmiah, dan terakhir adalah mengkonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan ya dari bagian-bagian dari karya ilmiah tersebut. Kemudian ada contoh karya ilmiahnya, disertai tugas pembuatan karya ilmiah. Nah, dalam tema materi ini, yaitu yang berjudul merancang karya ilmiah, tujuannya adalah dalam pembelajaran ini siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibacanya, kemudian dapat menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah, kemudian dapat menentukan informasi penting dalam karya ilmiah, kemudian juga diharapkan siswa itu dapat menyajikan hasil karya ilmiah, dapat menganalisis sistematika karya ilmiah dari segi kebahasaan karya ilmiahnya, kemudian dapat mengungkap informasi berdasarkan isi dalam karya ilmiah tersebut. Diakhiri dengan siswa dapat diharapkan menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Nah, di sini pengertian karya ilmiah adalah karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan dalam suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau oleh peneliti. Karya ilmiah juga merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Kemudian mengutip dari buku penulisan karya ilmiah yang disusun oleh Dr. Anda Juliarti, ini karya ilmiah itu adalah karangan dalam ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Maksudnya, nah di sini adalah penulisan karya ilmiah sendiri harus dalam hal berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Nah, di sini dalam mengidentifikasi informasi, nah dan tujuan esensi karakteristik karya ilmiah, secara umum bentuk penyajian karya ilmiah itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, yaitu bentuknya mana suka, kemudian bentuk semi formal, dan bentuk formal. Nah, di dalam bentuk-bentuk karakteristik dalam karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut. Dia harus memunculkan 6 poin di sini, yaitu ada antaranya ada logika, ada data sesuai fakta, kemudian yang ketiga bersifat objektif, isinya sistematis ya, dan kelima adalah pembahasan yang sesuai dengan harus menyeluruh, dan terakhir adalah dapat diuji kebenarannya. Nah, dilanjutkan dengan materi merancang informasi tujuan dan tujuan dalam sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, di sini akan materi tersebut menentukan informasi penting dalam karya ilmiah tersebut. Kemudian menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Ya, setelah itu, nah isi karya tulis tersebut melalui hasil penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, isi laporan, dan bagian penutup. Nah, dalam isi pada tiap bagian tersebut dapat dibedakan, khususnya dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini. Nah, penelitian kuantitatif di sini jenis penelitian itu merupakan gabungan
antara mazhab Malbuk dengan aliran filsafat positivisme. Nah, pemahamannya adalah peneliti dapat sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan eksperimen. Kemudian kalau dalam penelitian kualitatif, nah di sini penelitian kualitatif adalah peneliti, subjek penelitian atau informannya dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karenanya peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan mengenai secara dekat kehidupan mereka, kemudian mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Nah, di sini dilanjutkan dengan materi mengenai menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, isi karya ilmiah tersebut harus berkaitan dengan berbagai atau banyak hal. Nah, sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif atau imajinasi ya dari hayal si penulisnya. Tetapi di sini harus betul-betul kenyataan lewat penelitian dan lewat riset penelitian di lapangan. Nah, dalam ragam bahasa digunakan dalam karya ilmiah itu harus lugas dan bermakna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, makna kamus ya. Kemudian dalam makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit ya, untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain ya. Nah, berikut ini adalah sistematika karya ilmiah secara keseluruhan. Nah, di dalamnya ada bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Kemudian ada bagian isi pelaporan. Nah, di dalamnya terdiri atas beberapa bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pusaka atau kajian kerangka teori. Kemudian ketiga adalah metode penelitian. Keempat adalah pembahasan dan hasil penelitian. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, di bagian penutup ya adalah terdiri atas daftar pustaka dan beberapa lampiran. Nah, di materi terakhir ini kita akan membahas mengenai mengkonstruksi sebuah karya ilmiah itu dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Mengungkap informasi berdasarkan isi karya ilmiah tersebut adalah suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Nah, karya ilmiah tersebut yang menjadi bahan pada umumnya adalah bahan untuk diskusi adalah makalah. Nah, dalam ragam dari karya tulis ilmiah itu banyak ragamnya ya. Di antaranya ini ada artikel, ada makalah, ada skripsi, ada kertas kerja atau work paper, ada paper, ada tesis, dan ada yang terakhir adalah disertasi atau PhD tesis. Nah, lanjutkan dari materi mengkonstruksi tadi, di sini akan membahas tentang menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika kebahasaan dari bagian-bagian dalam karya ilmiah. Nah, di antaranya di sini tadi yang sudah jelaskan ada bagian utama, yaitu adalah bagian tubuh karya ilmiah terdiri dari bab-bab ya. Bab bagian pembuka, di dalamnya itu ada cover ya, ada kata pengantar, ada abstrak, ya ada daftar isi dan ada daftar tabel. Kemudian dalam bagian isi di sini di dalamnya itu mencakup ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 adalah metode penelitian, dilanjutkan dengan bab 4 adalah hasil penelitian dalam analisis, dan terakhir di sini adalah bab kelima adalah penutup dan daftar pusaka. Nah, dalam menulis karya ilmiah tersebut, biasanya pada umumnya untuk menulis karya ilmiah itu yang baik, yang sistematis tersebut adalah harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Itu langkah-langkah yang harus ditempuh. Itu kita ada beberapa, yaitu satu adalah menentukan topik, kedua membuat kerangka tulisannya, yang ketiga adalah mengumpulkan bahan, ya bahan-bahan yang akan kita tulis, dan terakhir adalah mengembangkan atau pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Nah, ini adalah contoh dari cover dari karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini ada ada skripsi ya dengan pengaruh dengan judulnya di sini pengaruh lama periode simpan
plan plat ya, dan pemberian konsep konsentrasi IBA. Nah, di sini ini contohnya salah satu terhadap pertumbuhan stek tanaman kentang ya. Di sini ada kultivar. Nah, ini contoh bentuk skripsi. Kemudian ada bentuk karya tulis ilmiahnya. Ini adalah ada beberapa ya, contohnya dengan covernya itu dapat dilihat dari slide di sini. Itu salah satu yang terakhir adalah bangunan masa depan Indonesia yang bersinergi dengan lingkungan. Nah, karya tulis ini dibuat untuk memenuhi, nah ini adalah persyaratan dalam perkuliahan. Kemudian, nah di sini ada contoh ya, contoh membuat kerangka tulisan. Nah ini ada langkah-langkah yang penting. Nah yang dilakukan untuk menjadikan suatu tulisan itu betul-betul agar tulisan kita itu tersusun secara lebih sistematis. Nah di sini judulnya ada diberikan contohnya, yaitu peranan pemuda dalam pembangunan. Di sini dibagi ada 3 bagian, dari mulai pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan adalah bagaimana peranan pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dengan dibagi-bagi lagi menjadi ada 3 poin di sini: pemuda pada masa kemerdekaan, pemuda pada zaman kemerdekaan, pemuda di masa pembangunan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Di sini ada 3 ya, bagaimana potensi pemuda sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua adalah sektor-sektor pembangunan yang dapat diisi oleh pemuda. Dan yang ketiga adalah di sini adalah faktor penunjang dalam kendala. Nah, faktor penunjang dalam kendala itu dibagi atas 3, yaitu kendala psikologis, kendala sosial, dan kendala ekonomi. Ya. Terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah kerangka karangan. Kemudian dilanjutkan dengan setelah materi ini selesai dibahas ya, dari beberapa poin tadi yang sudah dipaparkan. Nah, diakhiri dengan tugas pembuatan karya ilmiah. Nah, ini siswa diharapkan setelah materi ini selesai, nah ada penugasan ya, yaitu membuat sebuah karya ilmiah dengan topik atau masalah yang dikuasai atau yang kamu kuasai ya. Yang kedua, nah di sini menyusun karya ilmiah tersebut dengan langkah-langkah seperti yang telah dipelajari sebelumnya dalam materi tadi ya. Dan ketiga di sini lakukan silang baca dengan salah seorang teman untuk saling memberikan koreksi terhadap karya ilmiah yang telah dibuat tersebut ya, dan menggunakan format di sini. Di format 2 di sini ada aspek, ada isi tanggapan. Nah, aspeknya di sini ada beberapa, ada 5 di sini poin yang harus ditekankan di sini, yaitu bagaimana aspek daya tarik topik masalahnya, kemudian ketepatan dalam struktur teksnya, adakah kebakuan dalam penggunaan kaidah kebahasaannya, dan keempat adalah keefektifan kalimat, dan terakhir adalah ketepatan dalam ejaan tanda baca. Kemudian di sini di forum sebelahnya itu diisi tanggapannya oleh temannya sendiri ya, tentang karya ilmiah yang telah dibuat oleh temannya, sehingga bisa mengoreksi bagaimana tanggapannya. Nah, itulah mungkin materi yang saya sajikan, bahan yang saya sajikan mengenai rancangan karya ilmiah ya. Semoga apa yang saya sampaikan, materi ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.